Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handoko. Saya di sini akan menerangkan atau mempraktekkan bagaimana cara bongkar pasang karburator dan menyebutkan nama bagian-bagiannya. Ini bahannya atau unitnya udah ada, karburator satu set, karburator ini punyanya karburator sepeda motor. Kemudian bahan alatnya ya ada obeng plus, obeng min, kemudian ada kunci L dan ada nampan. Langsung saja ya, ini saya praktekkan bagaimana bongkarnya. Nah, di sini kita bongkar yang bagian bawah dahulu karburator tersebut atau fluid chambernya, ruang pelampungnya. Ini ya, diikat oleh 4 buah mur pengikatnya antara bodi karburator dengan fluid chambernya itu sendiri. Ya, kita lepas dengan menggunakan obeng plus. Sudah terlepas bagian fluid chambernya atau ruang pelampungnya, fluid chamber. Kemudian kita lepas bagian pelampungnya, ini fluidnya yang diikat oleh fluid pin, bagian fluid pin. Ini fluid pin pengikat antara pelampung dengan bodi karburator, fluid pin. Terus ini fluidnya atau pelampungnya, ini pelampungnya fluid. Kemudian ada fluid valve ya, atau needle valve ya, fungsinya ini untuk membuka atau menutup saluran bahan bakar yang masuk ke karburator, fluid valve. Kemudian selanjutnya yang kita bongkar yaitu ada main jet. Main jet kita bongkar menggunakan obeng min. Kalau udah kendor kita bisa pakai tangan. Ini main jetnya, main jet. Kemudian ada pilot jet, kita lepas juga. Pilot jet ini disebut dengan, bisa juga disebut dengan slow jet. Pilot jet, slow jet sama aja. Setelah bagian bawah kebongkar semua, kita ganti bagian atas. Bagian atas ini ada bagian throttle. Sini throttle diikat dengan 2 buah mur pengikat antara bodi dengan tutupnya throttle tersebut. Ada 2 buah mur, kita lepas. Ini udah terlepas murnya, kita bisa buka. Di sini ada bagian tutupnya, tutup tas tadi. Kemudian ada pegas, ya, pegas. Ada bawahnya. Nah ini ada throttle-nya. Ini throttle. Ya. Kemudian ada jet needle atau jarumnya. Ini jet needle. Kemudian yang masih kepasang ya, dudukan jet needle, ada needle jet. Needle jet ini juga bisa dilepas menggunakan kunci L tadi yang sudah kita siapkan. sudah dilepas, ini dicek. Ini tempat dudukan
jarum jet needle-nya. Nah, ini jarum masuk di sini. Selanjutnya kita lepas bagian throttle stop screw atau setelan langsamnya. Ini bagian throttle stop screw-nya. Dan throttle stop screw kita lepas menggunakan obeng min. Nah, ini yang lurus ya, bagiannya itu yang lurus dengan bagian throttle-nya ini, lubang throttle-nya ini. Ini ya, throttle stop screw atau skrup penyetel langsamnya ya. Terus ada air screw ya, setelan udaranya, ini juga dilepas menggunakan obeng min juga. Nah, ini setelan angin atau setelan udara, air screw. Ini udah kelepas semua bagiannya. Nah, ini sendiri disebut dengan karburator bodinya ya, karburator bodinya ini udah kelepas semua. Nah, ini ya, udah kelepas semua. Terus bagaimana cara masangnya ya, kita rakit lagi. Setelah kebongkar semua ya, kita rakit lagi ya, kita rakit lagi dari bagian bawah tadi ya, bagian bawah ya, dari bagian float cambernya tadi ya, yang udah lepas kita pasang mulai dari bagian ada jet needle. Ada jet needle-nya kita pasang terlebih ya, apa yang kebalik ya, saya ulangi, ini ada needle jet ya, needle jet yang kita pasang terlebih dahulu ya. Yang dari jarum tadi namanya dari atas jet needle, kalau yang tempat dudukannya ya kebalikannya ya, needle jet kita pasang terlebih dahulu. Kita pasang, kita lepas tadi menggunakan kunci L, kita pasangnya juga menggunakan kunci L. Kita tekan ya, sampai kelihatan ya, dari lubang masuknya itu kelihatan ya, ini udah ada tonjolan needle jet tersebut, needle jet. Nah, setelah pasang needle jet, kita pasang main jetnya. Nah, main jetnya kita pasang. Ini main jet ya, kita pasang. Kita pakai tangan dahulu agar pas posisi drag bautnya. Baru kalau kita mengencangi pakai obeng min. Selanjutnya habis main jet kita pasang pilot jet atau slow jet, bisa disebut dengan slow jet. Kita pasang menggunakan obeng min juga. Kencangi. Udah kepasang semua antara main jet dan pilot jet. Selanjutnya kita rangkai ya, bagian dari sistem pelampungnya ya. Tadi ada ini float valve atau needle valve-nya, kita pasang terlebih dahulu di float atau pelampungnya. Kita pasang, kita masukkan di lubang masuknya tadi, lubang masuknya bahan bakar. Kemudian kita kunci atau kita hubungkan dengan menggunakan float pin-nya tadi. Nah, float pin. Float pin. Nih float pin-nya kita pasang. Setelah kita pasang, kita bisa coba, kita bisa setel atau ukur ya. Kita ini posisi pelampung ini berfungsi enggak ya.
kita bisa tiup dari lubang masuk, ya, lubang masuknya bensin atau bahan bakar, kita tiup, ya. Kita naikkan pelampungnya ini pelan-pelan. Di posisi mana ini pelampung ini, ya? Ini yang needle valve tadi atau float valve-nya itu menutup, ya. Kalau udah tidak bisa nutup, berarti kerusakan terjadi pada antara ini, ya, needle valve-nya, atau udah tidak rata lagi. Akibatnya, ya, bensin atau yang kita coba tadi, kita tiup tadi, tidak bisa langsung keluar dari saluran needle valve tersebut. Akibatnya bensin biasanya kalau udah tidak rapet, ya, antara needle valve dengan dudukannya, nanti bensin otomatis akan turun terus, pelampung ini tidak fungsi. Akibatnya, ya, bensin meledak dari situ, ya. Kalau udah kepasang ini, ya, terus selanjutnya kita tutup dengan float cambernya tersebut. Float camber ini kita tutup, kita ikat dengan murnya tadi, jumlahnya ada 4. Kita silang. Kenapa kita silang? Kita ini posisi bautnya ada, jumlahnya ada 4, kita kencengi secara silang agar, ya, agar posisi antara float camber dengan bodi ini tidak, biar rata, ya, biar rata. Bensin nanti biar tidak bocor antara packing, ya, antara packing dengan bodi karburator dan float cambernya tersebut, atau posisinya biar tidak miring. Kita kencangi, silang. Ya, bagian bawah atau bagian dari ruang pelampung sudah kepasang. Selanjutnya yaitu bagian throttle, bagian atas, ya, bagian atasnya. Nah, ini, ya, ini dibuat throttle valve itu tidak rata. Kenapa? Ya, ini ada bagian tidak ratanya ini. Kalau kita masang itu diposisikan bagian depan atau di bagian saluran masuk udara, ya, di karburator, yang saluran udara ini. Berarti nanti ini posisi yang coakannya ini posisi depan, lurus dengan saluran masuk udara. Ya, kita coba pasang. Ya. Ini kelihatan bagian coakan di bagian depan. Ya. Terus atasnya ada pegas, terus baru tutup throttle tersebut, dikunci dengan 2 buah mur pengikat. Terus selanjutnya kita pasang strop yang skrup air screw, ya, air screw atau setelan udaranya kita pasang. Menggunakan open ini. Kemudian ada throttle stop screw atau skrup setelan langsam, kita pasang juga. Ketika kita mengencangi skrup
throttle atau setelan throttle ini ke arah kanan, nanti otomatis throttle di dalam ini kalau kita kencangin terus dia akan bergerak naik ke arah naik ya, sedikit membuka terus ya. Nah, posisinya jangan sampai bukanya terlalu lebar, kita buka sedikit aja. Nah, terus kalau yang skrunya ini kita setel ya, kita kencangin dahulu ya, posisi kencang ya sampai mentok ya, sampai mentok. Kemudian kita kembalikan 1,5 putaran ya, 1,5 putaran dari posisi terkencang ya. Udah ya. Ini udah selesai semua proses bongkar pasang karburator ya. Ini sudah siap kita pasang di unit sepeda motornya. Ini udah selesai. Udah, terima kasih ya. Itu tadi ya, proses dari bongkar pasang karburator dan nama bagiannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.